kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami berdoa kepadamu ya Allah sumber hidup kami. Kami mengaku bahwa kasih karuniamu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami memelihara dan memberkati kami para umat-Mu ini. Dan saat ini juga ya Allah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dan juga memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang ada di dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, Minggu Rogate, artinya berdoa. Sesuai dengan topik minggu kita juga, berdoa bagi kesejahteraan kota. Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Yeremia 29 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah dikatakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah atau satu cerita, seorang anak kecil, dia hendak mengikuti sebuah pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, dia berdoa kepada Tuhan. Simpul cerita, singkat cerita, setelah pertandingan selesai, namanya dipanggilkan sebagai juara pertama. Dia pemenang. Dan saat itu juga banyak wartawan datang kepadanya untuk mewawancarainya. Dan dia diberikan medali. Para wartawan itu mempertanyakan kepadanya, mengapa dia bisa menjadi pemenang di dalam pertandingan itu.
seorang wartawan berkata, "Sebelum pertandingan dimulai, tadi saya melihat kamu berdoa dulu." Kata si anak, "Ya benar, saya berdoa." "Berarti doamu dijawab oleh Tuhan," kata yang mewawancarainya. "Iya, doaku didengarkan oleh Tuhan." Berarti di dalam doamu tadi kamu meminta kepada Tuhan supaya kamu dimenangkan dalam pertandingan ini. Kata yang mewawancarai tersebut, kata si bapak itu. Dan si anak menjawab dengan hati yang jujur. Dia mengatakan, "Tidak, saya tidak meminta supaya saya menjadi pemenang. Saya pikir saya ini terlalu egois ketika saya berdoa untuk menjadi seorang pemenang, supaya Tuhan memberikan saya kemenangan. Tidak, itu terlalu egois. Berarti saya mendoakan supaya teman-teman saya ini kalah dong," kata si anak. "Lalu apa yang kamu doakan?" kata si bapak itu sambil mewawancarainya. Dia menjawab dengan hati yang jujur, "Dalam doa saya meminta supaya saya tidak menangis jika kalah," kata si anak. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita ini sering meminta apa yang benar-benar kita inginkan kepada Tuhan. Ya. Apa yang benar-benar kita inginkan, kita impikan. Memang bisa saja. Tetapi alangkah lebih baik dan indahnya ketika kita berdoa, kita meminta supaya Tuhan memampukan kita, supaya Tuhan menguatkan kita dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita ini, sekalipun hal yang terjadi itu bukanlah hal yang kita inginkan dan kita harapkan. Dalam komunikasi, interaksi kita dengan Tuhan, dalam doa kita kepada Tuhan, dalam hubungan kita yang intim dengan Tuhan, kita diminta supaya kita benar-benar tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri. Komunikasi doa ini adalah bagian yang penting dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi masih ada orang yang belum mengimani kekuatan doa ini sendiri. Masih ada aja saja orang yang meragukan doanya sendiri. Mungkin ada doa yang terlalu panjang, ada doa yang terlalu lama untuk menantikan jawaban doanya, sehingga orang itu merasa doanya tidak didengarkan oleh Tuhan. Dia meragukan bahwa ada kuasa di dalam doa, ada kekuatan di dalam doa. Banyak orang berdoa namun tidak yakin dengan kekuatan doanya. Tidak yakin dengan kuasa doa itu sendiri. Sehingga berakhir kepada kekecewaan. Kekecewaan hati. Karena dia tidak mengimani apa yang dia doakan. Dalam doa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita. Tetapi bukan itu
yang paling utama. Tapi sebagai anak kecil tadi, seperti anak kecil tadi, dia berdoa dengan tulus supaya Tuhan memampukannya. Baik ketika menjadi pemenang ataupun sebagai seorang yang kalah di dalam pertandingan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain, termasuk lawannya di dalam pertandingan tersebut. Inilah yang menjadi seruan bagi kita lewat naskotbah kita pada sore hari ini. Di dalam kitab Yeremia ini, Yeremia menyuarakan kepada orang Yehuda yang pada saat itu terbuang di Babel, supaya mereka setelah mengalami kekalahan dengan Babel sehingga mereka terbuang, supaya mereka tetap berusaha dan berdoa. Memang menjadi seorang tawanan, menjadi seorang yang terbuang bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dihadapi. Tentu ini membawa kepada kekecewaan, kurangnya semangat, ya, tertekan, hal yang menyedihkan, hal yang menyakitkan. Tetapi bagaimana mereka mampu menerima kenyataan itu? Kenyataan bahwa mereka sedang berada di dalam pembuangan. Kenyataan yang harus mereka terima, kenyataan hidup. Sekalipun itu pahit, tetapi harus diterima dan dijalani sesuai dengan proses yang Tuhan berikan. Sulit untuk mereka menerima kenyataan itu. Apalagi ketika Yeremia menyatakan bahwa mereka di sana selama 70 tahun lamanya. Dan kesempatan dipakai oleh Hananya sebagai seorang, tanda kutip, nabi palsu yang menjadi sorotan di dalam kitab Yeremia ini. Memang ada banyak nabi-nabi palsu, tetapi khusus Hananya yang menyatakan, tenang saja, kamu hanya 2 tahun saja kamu berada di Babel ini. Tidak lama, hanya sebentar. Sehingga mereka merasa senang mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang diserukan oleh Hananya tersebut. Sementara Yeremia mengingatkan mereka dengan hal yang keras. 70 tahun lamanya. Ada perbandingan 68 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat lama. Mereka akan di sana sebelum Tuhan mengembalikan mereka ke tempat di mana mereka berasal. Yeremia memberitahukan bahwa apa yang dikatakan oleh Hananya itu hanya PHP, ya, harapan palsu, supaya mereka tidak mendengarkannya. Tetapi hal tersebut menjadikan Yeremia mengalami penderitaan di dalam kenabiannya. Dia mengalami tidak disenangi oleh banyak orang terhadap apa yang dikatakannya, terhadap apa yang dinubuatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yeremia mengatakan, sekalipun kau 70 tahun lamanya terbuang, tetapi jangan menyerah.
Jangan patah semangat. Tetaplah menjadi pribadi yang proaktif dan produktif. Jangan pasif, ya. Jangan pasif. Itu yang dikatakan oleh Yeremia di dalam nas ini. Tetaplah berkarya, tetaplah berusaha, tetaplah berdoa di tempat di mana engkau dibuang. Di tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan saat ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana Yeremia itu mengatakan kepada bangsa itu, bangsa Yehuda, supaya mereka di tempat pembuangan itu tidak menjadi seorang yang pemberontak. Tentunya kalau kita tidak berterima di dalam hati atas apa yang terjadi di dalam hidup kita, hati kita ini berontak, ya. Itu tidak dapat kita pungkiri. Hati kita pasti berontak dan tindakan pemberontakan itu akan keluar lewat perkataan kita, lewat perilaku kita. Maka Yeremia mengatakan, jangan memberontak. Kalau kamu memberontak, sama saja kamu dengan bunuh diri. Karena tidak ada yang dapat mengalahkan Babel. Mereka pada saat itu adalah bangsa yang kuat. Melakukan perlawanan terhadap Babel sama artinya dengan bunuh diri. Maka jalani prosesnya. Kamu harus berusaha untuk mengusahakan kesejahteraan tempat atau kota di mana kamu terbuang. Kesejahteraan ini bukan hanya menyangkut soal kebutuhan dasar hidup, tetapi bagaimana kita juga mengusahakan kenyamanan bersama, ketentraman bersama. Sehingga dia mengatakan jangan memberontak, tetapi berperilakulah sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kamu terbuang, tunjukkan bahwa kamu ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerja dan berdoa. Ora et labora. Tuhan serukan juga bagi kita pada minggu ini. Berdoa kepada Tuhan untuk kota itu. Di samping bekerja, ada juga berdoa. Sesuatu hal yang harus dilakukan. Tidak berdiam diri, tetapi tetap produktif. Sebab jika kota itu sejahtera, maka kita sendiri juga atau mereka sendiri pada saat itu yang mengalami pembuangan, mereka tentunya juga akan mengalami kesejahteraan. Ada sebuah kisah seorang bapak yang sudah tergolong bangsawan. Dia memiliki bawahan, kita sebut saja bawahannya, yang paham di dalam arsitektur, bangunan-bangunan, sehingga dia setiap saat diperintahkan, tolong Pak, kamu pergi ke sana, tolong kamu pergi ke sana. Dia sudah berpuluh tahun bekerja bersama dengan sang bapak tersebut. Suatu hari dia dipanggil, Pak, ada satu proyek lagi nih, katanya. Kamu harus berhasil ya. Kamu harus bisa mengerjakannya. Lalu si bapak itu mengatakan, tidak Pak, saya angkat tangan. Saya sudah tidak sanggup. Saya sudah terlalu capek. Kata bawahannya itu. Kemudian si bapak ini mengatakan, kamu harus mau. Karena sebagai bawahan, tentunya dia dengan terpaksa menuruti apa yang dikatakan oleh sang bangsawan tadi. Dia menuruti dan mengerjakannya.
Tetapi karena dorongan hati yang sudah memberontak, ya, tidak didasarkan ketulusan, sehingga dia juga melakukan pekerjaannya dengan tidak teliti atau asal jadi saja. Jadi bangunan itu dijadikannya asal jadi. Ketika bangunan itu sudah jadi, dia melapor, "Pak, bangunannya sudah selesai. Sekarang izinkan saya untuk pergi," kata bawahan tersebut. Lalu si bapak mengatakan, "Puji Tuhan, terima kasih karena kamu sudah mengerjakannya. Maka sekarang saya akan menghadiahkannya untukmu," kata sang bapak bangsawan itu tadi. Bangunan itu dihadiahkan untuk sang bawahan yang sudah lama bekerja bersama dengan dia. Dia menghadiahkannya secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi sang bawahan itu memang menerimanya. Tetapi ada rasa penyesalan di dalam hatinya seumur hidup. Dia menyesal, mengapa saya tidak melakukannya dengan benar-benar? Mengapa saya tidak membangunnya dengan baik? Mengapa saya tidak mendesainnya dengan indah? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Memang dalam tiap hal di dalam perjalanan hidup kita ini tidak dapat kita ketahui. Ada sesuatu yang mungkin sangat rahasia, yang sangat tersembunyi di dalam rancangan Tuhan, yang sulit kita pahami. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita tidak menginginkan apa yang sedang kita jalani ini tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan iman, tetap produktif dan aktif, tidak pasif, maka kita akan dapat memahami, akan dapat melihat rancangan indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Menjalani hidup dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat indah. Apalagi ketika kita masih ingin sekali melihat apa ya rancangan Tuhan ke depan di dalam hidup saya. Kita tidak tahu. Tetapi mari menjalaninya dengan iman. Tidak terlalu menginginkan yang enak-enaknya saja. Seperti yang diharapkan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Mereka lebih memilih percaya kepada apa yang dikatakan oleh Hananya. Hanya 2 tahun saja, tenang, katanya. Mungkin akan banyak sekali pemberi harapan palsu dalam hidup kita, yang menawarkan kepalsuan, yang menawarkan sukacita sesaat. Tetapi bagaimana kita di dalam doa kita meminta kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan memahami, mengerti setiap hal yang akan terjadi, bahkan yang sedang kita jalani ini. Memahami setiap perkataan, setiap perilaku yang kita terima. Mungkin perilaku yang kita alami atau yang kita terima dari orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita melakukan hal yang baik, tetapi kita diberikan tuduhan palsu yang menyakitkan kita. Tetapi mari belajar dari kisah Paulus tadi yang kita baca di dalam epistel. Dia berdoa di dalam sel penjara, dia berdoa dan memuji Tuhan. Dia ditahan bukan karena perilakunya yang tidak baik dan tidak benar, tetapi karena dia
bersaksi demi nama Tuhan. Tetapi dalam hal itu juga dia mampu memuji nama Tuhan. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan pada saat sore hari ini dan lewat topik minggu kita, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Di negara kita ini mungkin ada orang yang tidak senang lagi tinggal di Indonesia. Mari kita menanyakan apa yang sudah kita lakukan untuk negara ini di tempat di mana Tuhan menghadirkan kita. Saya pernah mendengarkan seorang teman saya pernah berkata, dia menyebut saya Bibel. Bibel, tahu nggak penyesalan saya yang paling besar? Apa? Mengapa saya lahir di Indonesia, katanya. Mungkin bukan hanya dia, ya. Mungkin masih banyak juga. Kalau saya scroll gitu ya, komentar-komentar orang, tanggapan mengenai kehidupan di Indonesia saat mereka melihat kaum muda yang sudah sukses dengan gaji yang tinggi, gaji yang besar di luar negeri. Saya menyesal menjadi orang Indonesia, katanya. Mungkin ada banyak sekali ya yang tidak berterima dengan keadaan kita di negara ini. Tetapi mari kita mempertanyakan, apa yang sudah kita berikan untuk negara ini? Apakah kita hanya mengomentari dan bersungut-sungut? Apakah kita sudah melakukan tugas kita sebagai warga negara? Setidaknya sebagai orang beriman, apakah kita setiap hari mendoakan para pemimpin kita di negara ini? Kewajiban kita sebagai warga negara yang baik bukan hanya mengomentari, mengkritik, tetapi mari kita menunjukkan iman percaya kita dengan mendoakan para pemimpin kita. Satu teladan yang diberikan oleh nas ini kepada kita. Berdoalah, katanya. Ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian kita sebagai orang percaya yang memiliki tugas tanggung jawab dimanapun kita berada, yang memiliki panggilan untuk bekerja, mengusahakan. Ketika manusia diciptakan, perintah yang pertama adalah diberikan perintah supaya mengusahakan, ya. Mengusahakan. Kejadian pasal 2 ayat 15b. Mengusahakan dan memelihara taman. Ya. Artinya berusaha, bekerja adalah panggilan kita. Bahkan ada teguran kepada orang yang tidak mau bekerja. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Dan di dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika dikatakan orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Ya. Ketika tidak mau bekerja, jangan makan. Kalau mau jadi pemalas, belajar dari semut. Dan pekerjaan itu harus didoakan. Usaha kita juga harus didoakan. Yang kita pikirkan di dalam doa bukan hanya diri kita, kepentingan kita, tetapi bagaimana kita juga berdoa untuk orang lain. Berdoa bagi keluarga, masyarakat, berdoa bagi gereja, berdoa bagi negara. Itulah doa syafaat. Dan ini doa adalah merupakan napas hidup kita. Semua orang yang mengaku percaya, jangan ada menyebutkan dia tidak tahu berdoa. Ya. Sebab banyak orang yang mengaku yang seolah-olah doa itu seperti pujangga. Dia harus indah, dirangkai dengan kata-kata yang indah. Bukan, tetapi bagaimana kita berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan dengan sopan, ya, dengan hati yang tulus dan dengan iman yang percaya.
Bukan keindahan kata-kata kita harus seperti pujangga, bukan. Tetapi mari kita berdoa dengan iman yang hidup kepada Tuhan. Bagaimana kita mengenal Dia sebagai Bapa yang Maha Kasih. Bagaimana kita mengenal Dia sebagai Juru Selamat. Bagaimana kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang mampu memelihara seluruh ciptaannya, yang berkuasa atas langit dan bumi. Maka dengan demikian kita akan senantiasa dimampukan untuk berbicara dengan Tuhan, untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa dalam setiap doa besar kuasanya bagi orang yang benar dan tulus hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami melalui iman kami tetap dekat kepadamu dalam komunikasi kami yang senantiasa tercipta dan senantiasa kami gunakan. Kami tahu bahwa nafas kami sebagai orang beriman adalah ketika kami mau tetap berdoa. Tuhan, ajar kami untuk berdoa kepadamu, dan ajar kami di dalam doa kami menerima rancangan-Mu, bukan keinginan kami, tetapi jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dikuatkan dan diberi pemahaman atas segala yang terjadi dalam hidup kami ini, sehingga kami mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik untuk masa depan kami. Engkau telah memberikan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terutama Engkau telah memanggil kami dari segala kelemahan dan keberdosaan kami. Engkau panggil kami menjadi umat-Mu di dalam pengudusan darah Kristus Juru Selamat kami. Dan kami Tuhan juga mengaku bahwa Engkau juga yang memampukan kami dalam kehidupan gereja HKBP Ciputat ini. Biarlah Tuhan yang memakai kami dalam persekutuan, dalam kesaksian, dan dalam pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja-Mu ini, supaya gereja-Mu ini tetap gereja yang hidup dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan rancangan sukacita bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Allah. Amin.